MJ401, Prodi Manajemen Fakultas Universitas Said. Pada kesempatan malam kali ini, saya akan berkontribusi mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Wahid Purbo Santoso, SE, MM, CFRM. Nah, pada kesempatan malam kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus raib Deposito RP 110 miliar di BNI, kasus dan dugaan pengungkapan jahat. Nah, di mana latar belakang kasus adalah Andri Indris menggambarkan seorang nasabah BNI Makassar melaporkan kehilangan deposito sebesar Rp 45 miliar. Kemudian kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah mengaku kehilangan deposito total senilai Rp 110 miliar. Kemudian deposito nasabah tidak tercatat di sistem BNI yang memicu laporan polisi pada 1 April tahun 2021. Kemudian hasil penyelidikan awal menetapkan Melati Bunga Sombe, pegawai BNI, sebagai tersangka bersama kedua rekan lainnya. Nah, kemudian dugaan pemufakatan jahat, di mana Andi menduga ada keterlibatan manajemen BNI dalam kasus ini. Tidak percaya bahwa Melati bekerja sendirian, Andi yakin kasus ini terjadi karena adanya pemufakatan jahat di dalam manajemen BNI. Kemudian tindakan hukum, di mana polisi menetapkan Melati dan kedua rekan lainnya sebagai tersangka di dalam dugaan pemalsuan 9 miliar deposito. Nah, posisi dua tersangka lainnya belum dijelaskan oleh pihak kepolisian. Kemudian opini dan pandangan, di mana yang pertama adalah kebutuhan transparansi dan investigasi internal. BNI perlu melakukan investigasi internal yang transparan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Kemudian manajemen BNI bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, terdapat perlindungan nasabah, di mana BNI harus memberikan kepastian kepada nasabah terkait keamanan deposito dan rekening mereka. Kemudian perlu adanya kompensasi atau pengembalian dana kepada nasabah yang menjadi korban. Kemudian yang ketiga, penguatan sistem dan prosedur. Maksudnya di mana BNI harus memperkuat sistem keamanan dan prosedur internal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian implementasi audit berkala dan pemantauan terhadap transaksi deposito. Kemudian tindakan hukum tegas, di mana penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk oknum di manajemen jika terbukti terlibat. Kemudian transparansi dalam proses hukum agar publik dan nasabah mengetahui perkembangan kasus ini. Nah, untuk solusi permasalahannya, yang pertama adalah audit dan investigasi independen, di mana melibatkan auditor dan independen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem dan prosedur BNI. Investigasi independen ini untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penyelidikan internal. Kemudian peningkatan sistem keamanan, di mana pengembangan sistem IT yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan, implementasi teknologi blockchain untuk mencatat semua transaksi dengan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi lagi. Kemudian pelatihan dan pendidikan, pelatihan berkala bagi seluruh pegawai mengenai etika kerja, prosedur yang operasional, dan keamanan data, program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap potensi kejahatan perbankan. Kemudian komunikasi dan dukungan nasabah, di mana membuka jalur komunikasi khusus bagi nasabah yang terdampak untuk menyampaikan keluhan dan memberikan dukungan hukum dan psikologis bagi nasabah yang kehilangan deposito besar. Kemudian adapun solusinya adalah untuk kasus raibnya deposito ini BNI adalah sebuah peringatan pentingnya integritas dan keamanan dalam sistem perbankan. Solusi yang diusulkan berfokus pada transparansi, peningkatan sistem keamanan, serta dukungan dan kompensasi bagi nasabah yang terdampak, penegakan hukum yang tegas dan kerjasama yang erat,
antara BNI dan pihak berwenang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Dan ini merupakan referensi dari beberapa jurnal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.